Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021. Amin. Selamat hari Minggu buat kita. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, terlebih sebelum kita akan masuk atau pergi beribadah baik secara online maupun onsite, serta mungkin kita akan melakukan pelayanan hari ini, marilah kita kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 24 hari bersama kitab 2 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-9, maka kita akan membaca kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama dengan judul perikop Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Judul perenungan kita hari ini, semua karena kasih karunia-Nya semata. Kisah tentang Mefiboset adalah cerita tentang pemulihan. Dia baru berumur 5 tahun ketika keluarganya jatuh. Kakeknya Saul dan ayahnya Yonatan gugur di medan peperangan. Sebuah keluarga baru menjadi pengganti. Daud telah diurapi menjadi raja. Mefiboset adalah satu-satunya keluarga Saul yang tersisa. Hidupnya dalam kondisi bahaya. Sebab adalah hal yang biasa, seorang raja yang menaklukkan akan menghabiskan sisa-sisa keluarga musuhnya. Tetapi kasus ini lain. Dan kita tahu juga bagaimana Mefiboset akhirnya menjadi cacat sebab pengasuhnya menjatuhkannya. Hari ketika Mefiboset jatuh adalah produk dari sebuah kegagalan. Kemuliaan yang pernah dimilikinya bersamaan dengan masa jaya Saul hilang dalam sekejap. Itu pula yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Mereka juga produk dari sebuah kegagalan setelah mereka jatuh di dalam dosa. Mereka harus menanggung malu bersama dengan semua keturunannya. Tidak ada lagi kemuliaan, tidak ada lagi nyanyian merdu, tidak ada lagi sukacita. Mereka menjadi cacat dan di bawah kutuk. Dan hari ketika Mefiboset diangkat adalah ekspresi dari kasih sang Raja Daud. Keluhuran Daud sebagai raja yang dipilih oleh Allah telah dibuktikan di sini. Saudara, Yesus juga melakukan hal yang sama kepada kita, manusia yang berdosa. Dia turun ke bumi yang sudah rusak ini. Kalau boleh dikatakan, bumi ini sama dengan sampah yang begitu busuk baunya, banyak kuman dan bakteri. Tetapi Yesus harus rela mengotori dirinya untuk menjangkau manusia, saudara dan saya. Dia dijadikan sama seperti manusia, meskipun dia tidak berbuat dosa. Jika bukan karena kasih, dia tidak akan pernah mau melakukannya. Hari ketika Mefiboset dipulihkan, itulah puncak dari kasih karunia. Dia makan semeja dengan Daud, orang yang dulunya diburu mati-matian oleh kakeknya. Sebenarnya tidak pantas seorang keluarga yang memusuhinya makan semeja. Tetapi sekali lagi dibuktikan bahwa kasih karunia melanggar berbagai pembatas. Jika bukan karena kasih karunia Allah, bukankah kita masih menjadi milik si iblis? Tetapi sekarang kita sudah dijadikan anak-anak Allah. Karena kasih karunia Allah, Mefiboset memperoleh kembali apa yang dulu menjadi milik keluarganya. Dia dipulihkan. Lihatlah betapa hebatnya kasih karunia Allah. Adam dan Hawa memulai dengan kegagalan, tetapi Kristus menggantikannya dengan rela mati di kayu salib. Kasih karunia Allah dicurahkan kepada kita. Iblis tidak suka dengan berita kasih karunia Allah ini. Karena itu terimalah dengan sukacita, karena kasih karunia Allah telah hidup di dalam hidup Anda. Amin. Saudara, ketahuilah, kita adalah mantan gelandangan yang kini duduk semeja dan sehidangan dengan Sang Raja, karena Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya bagi kita. Amin. Itulah sebabnya jika hari ini kita akan beribadah baik secara online maupun secara onsite, mari hadiri ibadah dengan baik, hargakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Karena ketika kasih karunia Allah telah nyata dalam hidup kita, bukankah kita layak memanggilnya ya Aba, ya Bapa? Kita sehidangan, semeja dengannya. Nikmati hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Takutlah akan Tuhan, takutlah akan hadiratnya ketika saudara menghampirinya baik di dalam ibadah online maupun secara onsite. Sadari kehadirannya ketika engkau memanggil namanya, dia ada di sana. Dan dia akan menyatakan pribadinya sebagai Allah yang sanggup menolong dan menjawab setiap seruan doa kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diurapilah saudara yang akan beribadah hari ini, diberkatilah
persembahan saudara, diberkatilah penyembahan saudara, diberkatilah hidup saudara saat saudara bawa sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih pengurapan Allah mengalir atas seluruh sidang jemaat Tuhan yang hari ini mengambil bagian dalam pelayanan, sehingga engkau berdiri bukan atas namamu, tapi engkau berdiri atas nama Tuhan. Seberapa banyak orang yang kita layani hari ini, mereka akan dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom.